ya, dilafazkan dengan membacanya secara jahar, gitu ya. Baik Ustaz Sam, ya silakan. Ya, langsung. Nah, kemudian setelah niat, langsung beliau mencuci mukanya. Batasan wajah itu dari ujung tempat tumbuhnya rambut, betul, sampai jakun kita bilang, sampai dagu ya kita katakan. Nah, itu secara tulan, secara memanjang. Ardan secara melebar itu dari bagian telinga sini sampai bagian sebelahnya, gitu ya. Bagian telinga sini sampai bagian sebelahnya. Itu tulan dan ardan, ya, memanjang dan melebar. Baik, dicuci sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, kemudian secara kelanjutan yang menurut ayat tadi adalah tangan. Yang kanan sampai siku, kemudian yang kiri pun demikian, ya. Silakan Ustaz. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, ya. Nah, ini yang kanan, kemudian yang kiri juga 3 kali. Baik. Lepaskan jam tangan gitu ya. Ya, harusnya. Baik, karena takut ada air yang terhalang sehingga tidak masuk ke bagian pori-pori dari kulit kita. Kalau cincin gitu Ustadz gimana cincin? Cincin juga. Tapi ya, kalau bisa dia buka atau dia gerak-gerakan saja dan air bisa masuk, ya, tidak mengapa. Baik. Begitu ya. Baik, itu tangan. Sampai mana? Sampai siku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sampai mirfaq. Mirfaq itu siku, begitu ya. Walaupun ada yang mengatakan siku tidak kena, tapi jumhur mengatakan siku dimasukkan ke dalamnya. Baik, yang selanjutnya adalah kepala. Ingat, kepala bukan rambut, gitu ya. Karena ada orang yang terakhir mungkin ada gangguan secara hormonal, akhirnya tidak tumbuh rambutnya begitu. Tapi ini kepala. Wamsahu biru'usikum. Nah, kalimat bi itu adalah ilsaq, katanya menempel. Begitu ya. Nah, seperti itu. Sebahagian saja, walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi tarkul khilaf mustahab, ya. Yaitu keluar dari perselisihan ulama adalah hal yang baik. Jadi kalau misalkan Ustaz Syam izin membuka kopiahnya, misalkan dari ujung depan rambutnya atau kepalanya sini sampai qafah. Qafah itu bagian belakang beliau sini. Nah, kemudian wa yarudduhu, kembalikan ke arah depannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Baik. Hemat air sekali lagi ya. Sekali lagi, nah ini adalah bagaimana kita keluar dari perselisihan di antara ulama. Tapi ada yang mengatakan sebahagian, bahkan ada yang mengatakan rub'ur ra's, seperempat dari kepala. Ada yang mengatakan salas syu'irat, 3 helai rambut. Nah, walaupun itu terjadi perbedaan, kalau yang dipraktekkan Ustaz Syam tadi, artinya sudah mengcover semuanya. Baik yang seperempat kepala, baik yang 3 helai rambut, atau sebahagian dari bagian kepala, sudah masuk ke dalamnya semua. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang dicuci, kaki. Sampai ka'bain. Ka'bain itu artinya adalah sampai mata kaki. Nah, seperti itu. Sampai mata kaki. Pastikan sampai mata kaki yang kanan, kemudian yang kiri juga demikian. Ya, dipraktekkan seperti ini. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terkena siraman atau cucian air seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang wajib. Terus bagian terakhir dari yang wajib atau yang rukun ini adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib berurut-urutan. Ya, menurut mazhab jumhur ulama. Karena Abu Hanifah membolehkan kaki dulu, kemudian ke muka, dari muka kemudian baru ke tangan, atau tangan dulu baru ke kaki, seperti itu. Tapi kita memakai mazhab jumhur ulama yang mana tertib dan urutannya sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat tadi. Nah, itu yang wajib dan rukunnya. Adapun yang sunnahnya, tadi Ustaz Syam silakan dipraktekkan, misalkan saat mau membuka bismillah, basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwal aqta. Coba Ustaz Syam. Bismillah. Nah, itu dia bismillah, gitu ya. Kemudian mencuci tangan. Terkhusus yang terbangun dari waktu tidur malam. Kenapa? Ada hadis Rasulullah khusus. Fa'innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia nggak tahu semalam nih tangan kemana aja. Betul. Gerayang kemana aja nggak tahu. Ainahu la yadri aina batat yadu. Tuh. Kemudian cuci tangannya tadi. Setelah itu istinsyaq dan istinsar. Ya, dipraktekkan Ustaz Syam. Istinsyaq dan istinsar.
Ya. Nah, seperti itu. Dihirup, kemudian dihembuskan. Nah, itu istinsyaq, menghirup ke dalam dengan kuat. Istinsar, membuangnya dengan kuat. Kenapa? Karena di sini katanya al-khayshum ini tempat nongkrongnya syaitan. Kata Rasulullah SAW yang membuat kita malas. Tapi kalau subuh, coba istinsyaq, insya Allah melek. Gitu ya. Istinsyaqnya bagus, melek insya Allah. Bisa langsung melek nih, Ustaz. Langsung melek. Pasti itu ya. Apalagi kalau kebablasan. Selanjutnya, kata para ulama, terjadi khilaf diantaranya taslis. Menigakkan. Artinya setiap satu anggota ditigakalikan dalam pencuciannya. Gitu ya, tiga kali itu taslis namanya. Kemudian ada yang namanya menyela-nyela antara jemari-jemari, ya, digosok-gosokkan macam begini Ustaz Syam. Nah, seperti itu. Ini menyela-nyela. Kalau dia berjenggot lebat misalkan, dia harus ditahlil al-lihyah. Kalau itu tahlil al-asabi. Nah, ini dikit kali, nggak perlu ya. Mungkin kalau saya juga nggak selebat yang lain gitu ya. Nih, ini tahlil al-lihyah namanya gitu. Ini namanya menyela-nyela, itu sunnah juga. Kalau tadi tahlilul asabi, ya menyela-nyela jari jemari, ini tahlilul lihyah seperti ini. Gitu. Kemudian apalagi yang menjadi sunnahnya adalah sunnahnya mualah. Kata para ulama, sunnahnya langsung dari satu anggota ke anggota yang lain, langsung tanpa ada jeda. Gitu ya, tanpa ada jeda langsung begitu. Misalkan ya, dari muka ke tangan. Ya, jangan dari muka nyantai dulu ya. Nah, gitu ya. Nggak bisa. Nah, min makruhat diantara yang dilarang atau dibenci saat wudhu tuh ngobrol. Makanya sunnahnya diam. Baik. Nah, itu sunnahnya diam. Kemudian setelah itu ya berdoa menghadap kiblat jika memungkinkan, doa selesai wudhu, syahadat dan doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Nah, jadi seperti itulah tata cara berwudu dengan baik dan benar sesuai Al-Quran dan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimulai dengan yang benar, maka salatnya akan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, masya Allah.